Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala selaku pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Yang sama-sama kita hormati para kepala divisi maupun kepala UPT yang ada di pesantren Intan Ilmu yang alhamdulillah sudah berhadir di tengah-tengah kita semua. Yang sama-sama kita banggakan asatizah, ustazah, serta pegawai beserta keluarga yang sudah berhadir pada agenda bulanan yaitu Tanasus Syahri yang diadakan hari ini bertepatan pada tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah atau 19 Januari 2025 Masehi. Sebagai informasi untuk kita semuanya, ini adalah Tanasus Syahri yang ke-11 yang sudah kita adakan sama-sama. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama itu adalah kita akan dengarkan nasihat dari pimpinan kita, pimpinan pesantren Intan Ilmu. Yang kedua itu ada pengumuman dari bagian kepegawaian. Yang ketiga perkenalan pegawai baru. Dan yang keempat nanti tutup dengan ramah tamah atau makan-makan seperti biasa. Pengumuman dari bagian kepegawaian ya ada 2 poin. Yang pertama itu dari absensi. Absensi untuk kajian mulai hari Senin insya Allah kita sudah menerapkan melalui tab ID card. Jadi diharapkan untuk seluruh pegawai setiap bekerja bisa menggunakan ID cardnya masing-masing. Yang kedua juga Tanasus Syahri juga nanti absensinya melalui ID cardnya juga ketika kepulangan nanti. Terus yang kedua itu ada perkenalan karena kita ada penambahan anggota baru dari divisi pendidikan, ada Ustadz Faizar dan Ustadz Faizal. Mungkin sudah berhadir Ustadz Faizal ya? Belum ya? Mungkin masih dalam perjalanan. Mungkin bisa kita perkenalan diri dulu. Dari Ustadz Faizar gitu. Silakan Ustadz. Mungkin bisa dikenalkan nama, asal, lulusan dari mana, kesan pesan pertama kali bergabung di Intan Ilmu seperti apa? Umur. Terus. Ini berapa? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Kiai Haji Ahmad Zainuddin hafizahullah taala, para asatizah, para pegawai semua yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung mulai mungkin dengan perkenalan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Faizar. Biasa dipanggil Ustadz Faizar. Afwan. Faizar aja, nggak pakai Ustadz. Baik. Kemudian karena dari awal masuk ke pesantren, Ana berbarengan dengan satu Ustadz yang lain yaitu Ustadz Faizal. Maka saat itu di kantor sama Ustadz Arif diputuskan bahwasanya saya mungkin akan dipanggil dengan panggilan Andi, bukan dengan nama saya itu Faizar. Tapi bagi antum yang ingin memanggil saya dengan nama Faizar itu sangat baik sekali. Karena itulah nama yang mungkin saya lebih dikenal di luar pondok pesantren Intan Ilmu Barito Kuala. Kemudian umur saya saat ini 26 tahun, menjelang 27 tahun. Alhamdulillah saya sudah menikah. Sekitar 3 tahun yang lalu sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama saya sekitar umur 2 tahun 9 bulan. Dan yang kedua umur 10 bulan. Tapi qadarullah istri ataupun anak-anak saya berhalangan hadir karena ada kegiatan lain bersama mertua dan keluarga lainnya. Jadi mohon maaf sekali bagi para semua hadirin apabila saya tidak bisa hadir dengan formasi lengkap gitu kurang lebih. Taib. Kemudian asal saya sebelum menikah saya tinggal di
Banjarmasin di pengurus dalam. Saat itu pernah tinggal di dekat Masjid Imam Syafi'i, bertetanggaan dengan kiai kita Ustadz Ahmad Hafizallahu Ta'ala. Kemudian saat ini untuk orang tua tinggalnya dekat situ juga, masih dekat masjid. Untuk setelah menikah saya tinggal di sini di Sungai Andai, di Komplek Andai Jaya Persada. Kemudian asal pendidikan, mungkin background pendidikan, saya pendidikan terakhir kuliah di Lipia Jakarta, jurusan Bahasa Arab, dan baru lulus akhir tahun 2023. Jadi baru setahun lulus. Alhamdulillah setelah itu bisa bergabung di Mahat ini. Lagi kesan-kesannya mungkin awal bergabung di sini, dan sekarang saya baru 1 pekan karena baru aktif dari Senin kemarin juga. Alhamdulillah. Kesannya agak kaget sebenarnya. Karena saya kira di kantor itu akan seperti apa gitu, terutama kawan-kawan secara umum. Jujur aja gitu, awal bergabung bayangan saya itu Masya Allah akan seperti serius apa gimana banget. Ternyata memang Alhamdulillah teman-teman di sini juga kawan-kawan asatidzah dan para pegawai semua sangat welcome dengan kami-kami yang baru bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu dari saya. Cukup mungkin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, itu tadi perkenalan dari Ustadz Faizar. Ustadz Faizar ini, mohon maaf saya potong. Beliau anak dari teman saya karena Allah, Pak Abdurrahman Idris. Bapak Abdurrahman Idris ini teman kita seperjuangan, memperjuangkan dakwah sunnah di Banjarmasin, yang dengannya ada Yayasan Banjarmasin. Kemudian dengan yayasan tersebut akhirnya berdiri Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin. Kemudian beliau juga salah satu yang memikirkan konsep dakwah di Banjarmasin, sehingga akhirnya ada PAUD, kemudian ada SD, ITK, Imam Syafi'i Banjarmasin. Maka itu semua adalah salah satu amal jariah beliau. Dan anak-anaknya saya kenal dari dulu, Ustadz Faizar, Ustadz Mas siapa itu, banyak anak-anaknya masih kecil-kecil waktu itu. Alhamdulillah kita bertetangga dengan baik, tidak pernah berurusan yang macam-macam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bertakdir Pak Abdurrahman Idris lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan anak-anak beliau menjadi penerus beliau di dalam dakwah. Jujur, ketika kawan-kawan HR melakukan wawancara ke Ustadz Faizar, saya dalam hati sangat berharap bagaimanapun ada hubungan emosional dengan Pak Abdurrahman Idris. Dulu saya ketua Masjid Imam Syafi'i dan beliau di yayasan. Dan kita berjuang bersama untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan di Masjid Imam Syafi'i. Alhamdulillah masjid tambah rapi, yayasan tambah rapi, ada PAUD sekarang, ada SD. Begitulah konsep yang memang dulu kita buat, bahwa di setiap kabupaten ataupun kota harus ada masjid dan harus ada sekolahan. Alhamdulillah ini juga salah satu konsep yang kita buat. Pesantren ini juga seperti itu. Ini di Kabupaten Barito Kuala ada masjid dan ada pesantren. Jadi subhanallah, kalau bercerita tentang
dakwah sunnah ini penuh dengan kenangan, penuh dengan perjuangan, dan sekali lagi mudah-mudahan beliau diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ada mungkin Ustadz Faizar tidak tahu. Saya dulu ada sebuah perkara di yayasan, kemudian saya memanggil bapaknya Ustadz Faizar, Ustadz Abdurrahman Idris. Saya bilang, Pak, kita bertetangga ya Pak. Mudah-mudahan tangga kita sampai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan yayasan, yaitu tetaplah di yayasan. Alhamdulillah, sejak itu beliau paham apa yang memang harus jadi hak sesama tetangga. Kemudian urusan dakwah, ya urusan dakwah. Dan setiap manusia yang berhubungan seperti kita sekarang ini, pasti ada tarik ulurnya. Itu sebuah keniscayaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitin nas wa la yasbir ala adahum. Seorang beriman yang bergaul dengan orang lain dan sabar dengan apa yang didapati dari orang lain, itu lebih baik daripada orang yang beriman tapi tidak bergaul. Nah, ini pelajaran menarik. Dan Allah Subhanahu wa taala bertakdir demikian. Beliau lebih dahulu mendahului saya, terutama sebagai kawan seperjuangan waktu itu, awal-awal 2013, 2014. 2013 saya datang, 2014 masih ada. Bapak meninggal kapan? 15 ya, 19 ya. Ya itu. 19 saya sudah pindah ke sini. Nah itu cerita, tertulis semua di dalam catatan buku amal kita. Nama cerita Intan Ilmu ini juga tertulis sedemikian rupa. Jazakumullah khair kepada Ustaz Andi Muhammad Faizar yang mau bergabung di sini, mudah-mudahan betah. Yang jelas di sini harus sabar. Sabar di bawah tekanan. Ya Mas Dana ya. Terutama Mas Miki sudah merasakan bagaimana tekanan besar. Baik, itu yang ingin ta'liq lah, komentar atas perkenalan. Nah, silahkan. Baik, sebelum lanjut ke agenda atau nasihat, ada satu pengumuman lagi. Nanti mulai tanggal 25 Januari 2025 ada agenda rutin kembali, yaitu ada rapat pleno yang akan diadakan sebulan sekali di minggu keempat. Dan ini wajib dihadiri oleh setiap pegawai yang ada di Intan Ilmu. Jamnya itu jam 1.30, sama tempatnya di sini juga, di ruang induk ya Pak. Untuk pengumuman resminya mungkin nanti akan ada surat ya Pak. Akan ada surat yang akan disebar di grup pegawai. Baik, itu saja pengumuman pada hari ini dan juga dari perkenalan juga dari Ustadz. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan nasihat dari pimpinan kita, Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari, kawan-kawan seperjuangan, para pengurus pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang saya muliakan dan saya cintai karena Allah.
Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini 19 Rajab 1446 Hijriah kita kembali duduk bersama di Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Tani Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dalam sebuah kegiatan yaitu rutin setiap bulannya tanasuh syahri. Saling bertemu, kemudian pertemuan kekeluargaan antara para pengurus pesantren. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah afanillahu iyakum, para ikhwah dan akhwat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pengurus, para ustadz, para pegawai yang saya cintai karena Allah. Mungkin hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebuah permasalahan yang mungkin jika ada saran, masukan bagi kita tentang kegiatan ini, tanasuh syahri. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam di antara sesama pengurus, baik itu para asatidzah di antara para ustadz ataupun di antara ustadz dengan pegawai lainnya, dan juga di antara para kepala divisi dengan anggota-anggotanya. Ini tujuannya tidak lain kecuali mempererat hati dengan bertemu, saling salaman, saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan hubungan kita dalam keseharian kerja di pesantren ini semakin kita rasakan kebaikannya. Nah, permasalahannya adalah kalau hari Ahad pertemuannya itu, apalagi Ahad ba'da asar, maka memotong waktu para ikhwah kalian. Ada yang usul ke saya Ahad pagi, Ustaz. Jadi habis itu kita bebas, habis zuhur atau habis jam 11 kita sudah keluar dari pesantren, sehingga siang sampai sore sampai malam mungkin jika ada kegiatan kekeluargaan, me time dengan istri, dengan anak di hari Ahad yang semestinya libur, tidak kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan seperti ini. Mungkin nanti silahkan aja berikan masukan, HR, kira-kira waktunya kapan. Kalau hari lain selain hari Ahad, Sabtu misalkan, akan menyulitkan antum-antum untuk membawa keluarga. Nah, sebagian anak-anak ini ketika sudah ada mengenal dan ingat waktu pertemuan, maka mereka pengen ke sini. Jadi pengen mereka ke sini karena ini waktu ketemu mereka, waktu lari-lari mereka, waktu makan es krim mereka, dan seterusnya. Bahkan ada sebagian yang sudah janjian. Ya. Kalau Sabtu pulang kembali lagi, itu kan merepotkan. Mungkin nanti coba cari waktu
atau ada usulan, ya jangan di sini. Mungkin pas nanti rapat pleno ada usulan. Rapat pleno beda dengan ini. Kalau ini kita benar-benar hanya sekedar ingin kumpul, kemudian ngobrol. Yang penting habis itu makan. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan di pesantren. Kan mungkin tidak ceramah, tapi sekedar nasihat. Ya, nasihat. Silahkan cari waktunya yang jelas bisa bawa keluarga, bisa bawa anak-anak, bisa main ke sini, dan seterusnya. Mohon nasihat, mohon usulannya, kira-kira waktunya kapan yang cocok. Yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih di pertemuan yang ke-11, kawan-kawan perjuangan masih semangat untuk bisa berhadir di dalam Tanasuh Syahri. Dan ini kita harus istiqomahkan di dalam diri kita agar bisa senantiasa hadir dalam Tanasuh Syahri. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk diri pribadi dan para ikhwah dan akhwat sekalian, yaitu seorang muslim dalam urusan rezeki, kesembuhan, itu seperti orang yang mencari sesuatu, kalau dia cocok maka dia akan dapat. Ya, ini contoh menarik. Saya dapatkan hal ini dari sebuah kajian menarik tentang rezeki. Kalau di sebuah mall ada mobil banyak dan parkirnya besar, lalu kita bawa kunci mobil itu, dan kita nyalain, dia akan bunyi. Bunyinya itu nggak tahu di mana. Bunyi nggak tahu di mana. Sampai dia ketemu dengan mobilnya, itulah yang pas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terutama yang masih mengais rezeki, yang masih melamar sana, melamar sini, mungkin antum bisa sampaikan kepada kawan-kawan. Yang masih mencari pekerjaan. Sebenarnya perkataan yang sangat indah tentang mencari pekerjaan adalah pekerjaan akan mencari orang yang tepat untuknya. Al-amal yabhathu man yunasibuhu. Sebuah pekerjaan akan mencari orang yang tepat untuk mengemban tugas tersebut, pekerjaan tersebut. Kalau sudah seperti itu, maka apabila ada kawan satu letting dengan kita, satu SMA dengan kita, tapi kok sepertinya secara duniawi dia lebih dibandingkan kita. Nah, kita katakan bahwasanya terkadang itu lebih cocok untuk dia, tidak cocok untuk saya. Terkadang yang ini lebih cocok untuk saya, tidak cocok untuk dia. Seperti itu selalu. Urusan kerjaan, urusan rezeki, sembuh dari penyakit, ketenangan kalbu. Seperti itu selalu. Jadi bagaikan dia nyari sesuatu, sesuatunya itu kan sudah ada tuh.
tinggal dicocokkan. Ininya yang belum ketemu. Kadang-kadang orang ngelamar sana, ngelamar sini, ngelamar sana, ngelamar sini. Ini belum temu nih. Ya, padahal sudah ditentukan oleh Allah. Nah, begitulah rezeki. Begitulah rezeki. Begitulah kesehatan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir-takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan. Kalau ada kita lihat kawan kita kok lebih sukses dari kita. Dan itu dalam diri pendakwah ada. Ustadz ini luar biasa. Tertinggi. Ilmu manfaat. Yang hadir kajian banyak. Dan buku jalan. Penulisan buku jalan. Punya pesantren. Surganya para pendakwah, surganya para ustadz begitu. Maka kapan kita ada perasaan insecure seperti itu, merasa tidak nyaman, merasa kurang pede, kita katakan wa may yudabbirul amr fasayaqulullah. Siapa yang mengatur alam semesta ini? Maka Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan seluruhnya kepada Allah. Kemudian juga numiddu haula wa haula. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Setiap orang diberikan kelebihan masing-masing. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seharusnya urusan di sembuhan dari penyakit tidak membuat kita qalaq. Qalaq itu artinya tidak tenang hati, tidak tenang perasaan. Kenapa? Karena tadi dia seperti orang megang sesuatu, kemudian sesuatu tersebut dia pencet, sedangkan yang dia inginkan itu berbunyi, tetapi bunyinya masih jauh, mungkin dia mendekat kemana, mungkin dia mendekat. Jodoh juga begitu. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembuh dari penyakit, jodoh, sudah ditentukan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Wa kana ata'u rabbika mahdzura. Semua dari kita diberikan oleh Allah ini segini, ini segini, ini segini. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Itu nasihat yang pertama. Khusus untuk rezeki, khusus untuk yang nyari pekerjaan, khusus untuk yang nyari kesembuhan, khusus untuk yang nyari jodoh. Maka sebenarnya sudah ada itu tertulis dalam kitab Al-Mahfuz. Tinggal kita mau mendekat kepadanya atau tidak. Jalannya jalan yang halal atau enggak. Seperti itu. Itu yang nasihat pertama. Nasihat kedua, saya kembali mengajak pada para ikhwas sekalian dan juga mudah-mudahan didukung oleh ibu-ibu sebagai istri dari para kawan-kawan yang bekerja di sini agar mengurus pesantren ini dengan sepenuh jiwa raga. Apa yang bisa kita berikan untuk pesantren, maka semestinya kita berikan. Karena ukurannya bukan hanya kepentingan
kesuksesan dunia kita. Tapi ukurannya adalah seorang menorehkan bekas amal saleh yang akan dia ambil nantinya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi temuan ini salah satunya adalah selalu mengingatkan kepada ikhwah agar sepenuh hati untuk kita bersama-sama mengurus pesantren. Karena ini ukurannya bukan dunia. Dunia sementara. Tapi ukurannya akhirat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menulis, menghidupkan orang-orang yang mati dan menulis amalan-amalan mereka dan apa saja yang mereka tinggalkan dari amal-amal saleh. Kehidupan kita cuma sementara. Dan kehidupan setelah kematian lebih lama, lebih kekal daripada kehidupan sementara ini. Maka saya nasihatkan agar dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di pesantren sepenuh hatilah, sepenuh ragalah. Dan ini juga nasihat untuk ibu-ibu agar mungkin suatu saat, misalkan nih, kejadian pada Senin yang lalu kalau tidak salah. Ada tamu dari pesantren lain. Nah, kemudian diperlukan untuk datang di pesantren jam 7.30. Biasa masuk jam 8. Karena ada tamu harus persiapan sana sini, kebersihan, kerapian, keunggulan. Bagaimana yang kita angkat, maka akhirnya kita lebih meluangkan waktu lebih cepat. Saat itu jika ibu-ibu memahami apa yang dilakukan oleh suaminya, bahwa ini adalah untuk kepentingan akhirat, maka niscaya tidak akan terlalu heran. Ini yang saya maksud, agar senantiasa sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk mengurus pesantren. Tujuannya adalah untuk bekal kehidupan setelah kematian. Kemudian yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik seorang yang menghina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dihina. Kemudian beliau ditanya, ala taruddu alaih, apakah engkau tidak membalasnya? Yang orang yang telah menghina engkau, apakah engkau tidak membalasnya? Maka beliau pernah dihina dengan anta himar, engkau keledai. Orang Arab kalau lagi marah, ya himar, saya keledai. Karena keledai adalah hewan paling dungu, paling bodoh. Balid namanya. Dungu itu balid. Maka dengan mudahnya beliau hanya menjawab begini, anta himar. Dan kata Abdullah bin Umar, la, ana Abdullah bin Umar. Enggak,
saya Abdullah bin Umar. Seperti itu. Sesimpel itu membalas seseorang yang menghina. Nah, maksud saya dari cerita ini adalah terkadang ada orang-orang yang mempunyai kedudukan akhlak yang rendah, menghina seseorang, maka salah satu yang dilakukan adalah mendiamkan orang tersebut. Jangan sampai orang tersebut akhirnya masuk ke dalam perdebatan kita. Orang dungu, untuk apa diladeni? Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Jika ada orang-orang bodoh yang ingin berbicara dengan mereka, maka mengucapkan salama. Semoga keselamatan atas engkau. Selamat tinggal. Da'hum wastarih minhum. Biarkan mereka dan beristirahatlah perasaanmu dari memikirkan seseorang. Ini beberapa nasihat agar senantiasa kita dilapangkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala saat bergaul dengan orang lain. Ada orang-orang yang tidak perlu kita bantah karena saking dungunya. Tidak perlu kita balas malahan karena saking rendahnya perkataan orang tersebut. Beberapa faedah mudah-mudahan bermanfaat. Saya ulangi, yang pertama adalah hendaknya seseorang ketika berada di pesantren ini dalam mengurus pesantren dengan sepenuh hati. Karena ini urusannya bekal untuk kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua adalah hendaknya tidak melayani orang-orang yang memang tidak pantas untuk dilayani. Itu salah satu konsep bergaul yang menyenangkan kalbu. Khudhil afwa. Maklumi saja. Dia emang seperti itu. Enggak berterima kasih sama sekali, Ustaz. Maklumi saja. Dia emang seperti itu. Khudhil afwa. Kemudian ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir sekali lagi, pertemuan ini adalah untuk mengeratkan antara sesama kita dan agar tidak menggunakan waktu keluarga di hari Ahad, maka mohon masukannya kira-kira bagaimana yang lebih baik agar kita tidak mengganggu waktu-waktu antum dengan keluarga. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mungkin bisa dilanjut dengan perkenalan lagi, ada Ustadz yang baru datang. Barakallah. Baik, jazakumullah khairan atas nasihatnya Ustadz Kiai Haji Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Karena tadi Ustadz Faizar sudah perkenalan, mungkin selanjutnya dari Ustadz Faizal. Silahkan, mungkin bisa maju ke depan dulu Ustadz. Perkenalan nama, asalnya, umur, status. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Faizal Abu Bakar Ramadan Sanaki. Biasanya dipanggil Faizal. Asal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ulun bahari lulusan dari STDI. Usia baru jalan 25 saat. Status belum menikah. Itu sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila menikah. Zat? Apabila menikah. Fi waktihi Zat. Jangan sampai kayak itu, kena sampai wahini kada menikah. Agar tidak, ini Ustadz Faizal.
Faizal. Yang tadi Ustadz Faizar. Beliau Ustadz Faizal terkenal panggilannya Sanaki. Sanaki bagus. Panggil aja Sanaki. Ya. Kayak orang Jepang, mau hanya kayak orang Jepang lah. Sanaki, Ustadz Sanaki. Yang satu Ustadz Andi. Ya. Jazakumullah khair atas bergabungnya di sini. Mudah-mudahan betah. Bagaimana yang sudah saya pesankan tadi kepada Ustadz Andi. Yang penting sabar dan sanggup di bawah tekanan. Ya, sabar dan sanggup di bawah tekanan. Jazakumullah khair. Baik, karena akhirnya rangkaian acara kita pada hari ini, sebelum kita lanjut untuk makan-makan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.